Hana hilang di Bukit Lelembut. Gunung Manglayang, tahun 1994. Hujan yang turun sepanjang siang telah berubah gerimis kala bus yang kutumpangi tiba di terminal lebih panjang. Seturun dari bus, seakan dunia dan masa lalu menguap dan menghilang. Aku ingin melupakan seluruh kepedihan dan kepenatan hidup. Angkutan kota yang kutumpangi terlalu lama rasanya bergerak, menyebalkan dengusku dalam hati. Paling tidak aku harus berjalan kaki lagi selama 15 menit untuk sampai di rumah pamanku. Udara basah masih terasa saat aku mulai berjalan melewati pematang sawah. Bulir-bulir padi tampak mulai terisi, walau belum kekuningan. Setelah tadi ku ketuk pintu dan mengucapkan salam, terdengar langkah seseorang mendekati pintu. Tampak pamanku berdiri menyambut. Pamanku bernama Salim. Ia masih mengurus perkebunan kopi kakekku. Kebun kopi harus terus dijaga untuk melindungi dari serangan hama dan pencurian. Ia lalu mempersilakanku masuk dan menyediakan makan dan minum. Sore itu kami saling bercerita. "Saya sudah tidak bekerja lagi, Mang," ucapku pada saat Mang Salim bertanya. "Terlalu membosankan untuk menjadi karyawan pabrik," sambungku lagi. "Ya, sabarlah. Mungkin pekerjaan di pabrik tidak cocok untuk kamu. Sementara tenangkan dulu di sini sambil membantu paman. Di sini bisa merawat kebun kopi," ucap paman Salim. "Mungkin nanti setelah kamu mempunyai istri, hidupmu lebih teratur," sambung Mang Salim lagi. "Iya paman, tapi aku mau mempunyai istri seperti Hana," ucapku sambil merebahkan punggung ke balai bambu. Paman Salim menatapku lurus, wajahnya seakan tak percaya. "Dery, mengapa kamu terus mengingat gadis itu? Memangnya di Jakarta kamu tak bisa mendapatkan gadis cantik seperti Hana?" tanya paman Salim sambil tersenyum. Aku hanya terdiam mendengar perkataan pamanku. Hingga larut malam kami berdua pun larut dalam obrolan. Pagi-pagi sekali aku sudah terbangun, tampak pamanku sudah lebih dulu bangun. Ia sedang merebus ubi jalar berwarna ungu. Aku pun bergegas mendekati tungku api sambil memasukkan suluh atau kayu bakar ke dalam tungku. Pamanku tinggal di rumah kecil ini seorang diri, dibantu seorang petani kopi yang bernama Mang Karta. Setiap minggunya ia turun bukit untuk menemui istrinya di kota Bandung. 5 tahun lalu aku saat masih bersekolah, saat liburan semester, aku sering mengisi liburan di tempat ini. Bukit kopi itu terletak di kaki Gunung Manglayang. Udara yang sejuk membuat perkebunan kopi di sini lebih subur dan menghasilkan kualitas kopi yang terbaik. Saat itu aku berteman dengan gadis bernama Hana. Ayah Hana juga petani kopi yang sukses. Para buruh tani yang ikut bekerja sekitar 8 orang dan digaji setiap minggunya. Ketika panen kopi, biasanya ayah dan ibu Hana tinggal di bukit itu. Rumah yang cukup luas dan besar bisa menampung hasil kopi. Keseharian orang tua Hana adalah berdagang hasil bumi di kota Bandung. Sepulang sekolah, Hana selalu datang ke bukit itu. Apalagi saat liburan tiba, ia bisa menghabiskan waktunya penuh di bukit itu. Ia pernah mengajakku berjalan mengelilingi bukit itu sambil bercerita. Ia gemar mengamati tumbuhan yang ada di sekitar bukit. Kami kerap berlarian di bawah pohon cemara, jauh tersuruk ke dalam rimba. Hana menyebutnya Bukit Lelembut. Ketika tiba senja, Hana memetik aneka bunga dan menghanyutkannya di air yang mengalir di sepanjang lembah. Aku dan Hana pernah diingatkan untuk tidak bermain jauh ke dalam hutan. Ada tempat yang dilarang untuk dilalui. Ada beberapa akar gantung yang banyak tumbuh merambat. Tempat pohon-pohon berlumut tak terjamah. Gerbang di antara dua dunia kita dan dunia makhluk alam lembut. Gerbang negeri tak kasat mata,
penjaga rimba raya. Masih teringat dalam ingatanku, pada suatu pagi digemparkan berita perampokan rumah petani kopi. Itu sungguh mengejutkan seisi kampung. Keluarga Hana dirampok. Aku yang sedang duduk di depan tungku api segera berlari menembus embun pagi. Jalan yang mendaki ku paksa kaki ini untuk berlari cepat di antara tanaman kopi. Sampai di rumah Hana ku dapati beberapa petani sedang menggotong orang tua Hana. Aku menyeruak masuk, terdengar suara untuk tidak menyentuh apapun. Di dalam kamar ku dapati ayah Hana tergeletak bersimbah darah. Sudah tak bergerak lagi. Aku terhenyak ku masuk ke kamar Hana dan dapur belakang rumah. Hana tidak ada. Beberapa petugas kepolisian mulai berdatangan untuk olah tempat kejadian. Siang itu pikiranku berkecamuk tak menentu. Kupandangi langit seakan tak percaya apa yang baru saja terjadi. Aku terus menelusuri jejak Hana, berharap gadis itu bisa ditemukan. Hingga pada satu persimpangan, aku memberanikan diri menuju arah hutan tempat kami biasa bermain. Ada beberapa jejak telapak kaki yang aku yakini itu adalah telapak kaki Hana tanpa sepatu. Dan juga beberapa tapak kaki sepatu yang bukan milik Hana. Seketika aku berharap tidak ada seorang pun yang melukai Hana. Kupandangi sekeliling area hutan yang basah. Suara burung dan gemercik air masih terdengar. Sayup-sayup aku mendengar suara dari bawah bukit. Tampak pamanku berjalan mendekati. Aku hanya menunggu sambil duduk termenung memandangi bukit lelembut. Suara langkah sepatu pamanku terdengar, kian mendekat. Aku menunjuk bekas tapak kaki yang terlihat jelas seperti bekas terjadi kekerasan. Paman Salim terdiam sejenak. Ia mencium jejak tapak kaki tanpa alas dan jejak kaki sepatu lain. Kemudian ia menghela napas dan memandangi pinggir hutan. Sore hari petugas kepolisian datang ke area tersebut. Tempat itu kemudian diberi garis polis lain kuning. Anjing pelacak sempat mengendus tapak kaki Hana yang mengarah ke dalam hutan. Anjing pelacak sempat berputar-putar di area banyak bunga-bunga tumbuh. Beberapa kali anjing itu menyala keras, tapi terhenti sampai di situ. Dengusan anjing pelacak pun meraba jejak sepatu. Melewati jejak setapak kemudian mengarah turun bukit di belakang rumah Hana. Ada dugaan perampok itu mengejar Hana, tapi Hana lolos dan melarikan diri ke dalam hutan. Hingga membuat para perampok berbalik arah lagi. Lalu kemana gadis itu? Mengapa tidak kembali setelah keadaan aman? Itulah yang menjadi tanda tanya dan misteri bagiku. Ayo Dari, kita ke kebun sekarang. Itu Mang Karta sudah datang. Suara Mang Salim membuyarkan lamunanku. Oh iya Mang, ucapku sambil membawa makanan. Hari itu kami bertiga melakukan aktivitas di kebun kopi, mulai dari pemupukan dan memperbaiki struktur kondisi media tanam, hingga penyemprotan batang dan daun kopi. Hingga menjelang sore aku membantu paman tentang cara merawat tanaman kopi, walau terkadang pikiranku masih mengembara ke arah bukit lembut yang sore ini diliputi kabut gunung Manglayang. Aku pun menemui buruh petani kopi yang masih bekerja pada keluarga Hana, dan kami saling bercerita. Terkadang aku merasa seakan Hana ada di antara obrolan kami. Malam itu di depan tungku api, aku dan paman menikmati makan malam. Aku menceritakan bahwa pada waktu di kebun terasa ada Hana di sampingku. Aku mengenal napas dan wangi tubuh gadis itu. Paman, bagaimana caranya bisa bertemu Hana? Tanyaku mengejutkan. Sebenarnya ada beberapa cara untuk bisa berbicara. Menemui seseorang yang sudah tidak ada, cara itu sudah dilakukan sejak zaman kakekmu. Umpamanya pada saat diadakan pernikahan, para karun akan datang dengan disiapkan sesaji atau setanggi. Ada juga cara menyambat atau mediumisasi. Ucap Paman Salim menjelaskan. Kalau saya mau bertemu langsung Paman, kasih Paman tahu caranya. Ujarku berharap. Bisa, tapi beresiko masuk ke gerbang bukit lembut jika kamu berani. Jelas Paman Salim lagi.
Apa itu resikonya, Paman? Seseorang yang sudah tinggal di dalam alam jin akan susah untuk kembali. Untuk kasus Hana, ia dilindungi makhluk penghuni bukit bernama Nyi Layung. Hana sudah dianggap menjadi anaknya. Ia dikawal beberapa penjaga kemanapun ia pergi karena Nyi Layung adalah penguasa Bukit Lelembut. Ucap Paman Salim lagi. Apa saya bisa membawa lagi Hana ke dunia, Paman? Tanya Dery penuh keraguan. Terlalu nekat. Kalaupun bisa, tapi hanya rohnya saja, karena jasadnya sudah tidak ada. Jelas Paman Salim. Itu pun kamu akan berhadapan dengan para pengawal dan Nyi Layung pastinya. Kalau kamu salah bertindak, bisa-bisa Dery yang tidak pulang. Sambung Paman Salim lagi. Kapan waktu yang baik saya bisa menemui Hana, Paman? Tanyaku terus berharap. Paman Salim lalu mengambil sesuatu dari dalam kamar. Ia kembali sambil membawa selai kertas dan pulpen. Kemudian cukup lama ia menuliskan sesuatu dalam kertas itu. Aku menunggu dengan sabar. Paman menyodorkan kertas yang baru saja ditulis. Aku membaca tulisan satu persatu. Pelajari dan hafalkan mantra-mantra peninggalan kakekmu dulu, ucap Paman Salim penuh keyakinan. Kemudian Paman Salim membuka bungkusan dari dalam tasnya. Sebuah wapak yang berisi kulit harimau yang dilapisi kain hitam. Seutas tali hitam diikatkan pada wapak itu menyerupai kalung. Selama 3 hari aku menjalani puasa hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Setiap malam aku menghafalkan suatu kidung Sunda yang berisi tentang perlindungan diri. Karena niat dan keinginanku teguh untuk bertemu Hana. Aku menyelesaikan perintah dari pamanku di hari terakhir. Aku berpuasa yaitu hari Kamis menjelang waktu dini hari. Aku diperintahkan untuk mandi di sebuah pancuran bambu dengan air yang telah ditaburi aneka bunga. Begitu dingin air terasa menusuk kulit. Di sekitar pancuran aku merasa ada suatu makhluk yang mengawasi. Benar saja. Seekor harimau hitam tampak berdiri di atas tanggul pembatas air pancuran. Badanku menggigil ketakutan, tapi aku terus menguatkan diri. Sampai di dalam rumah, aku duduk bersila di sebuah balai bambu. Paman Salim lalu membacakan kidung yang baru saja aku hafalkan. Kidung Sunda itu begitu kental menyayat hati. Aku mengikuti bacaan kidung perlindungan diri. Suara paman terdengar lirih dan tiba-tiba menggeram layaknya seekor harimau. Kedua telapak tangan Paman Salim meraba punggungku. Makin lama terasa makin panas. Aku terus membaca mantra kidung itu pelan-pelan, rasa panas di tubuhku berubah menjadi dingin. Setelah itu Paman terdiam dan meniupkan udara dari mulutnya. Setelah ritual itu selesai, aku tertidur pulas hingga fajar menjelang. Hari Jumat sore aku diantar pamanku dan Mang Karta ke tepi bukit. Suara angin berdesir di antara pucuk-pucuk pohon cemara. Bukit Lelembut tampak sunyi dan basah. Aku masih berdiri, ransel punggungku terjepit erat. Sesekali aku memastikan tak ada perbekalanku yang tertinggal. Paman Salim menepuk punggungku. Ia menyodorkan sebuah batu akik sambil membisikkan sesuatu. Aku mengangguk pelan. Sempat bersalaman dan berpelukan. Aku mohon izin pada Paman Salim dan Mang Karta, seperti layaknya melepas seorang pejuang untuk berperang. Aku mulai melangkah. Inilah tempat yang pernah aku datangi bersama Hana, sebuah taman yang penuh dengan aneka bunga. Kemudian Hana mengalirkan bunga-bunga itu ke air yang mengalir sepanjang lembah. Bayangan masa lalu pun terasa dekat. Aku terus melangkah hingga pada suatu tempat yang banyak terdapat akar-akar menggantung. Inilah tempat saat orang tua Hana melarang bermain di sini. Gerbang antara dunia kita dan dunia makhluk alam lembut. Aku masih memikirkan apa yang akan terjadi dan apakah tempat ini benar-benar nyata atau ilusi. Atau ini memang tempat semacam perkampungan jin. Berkali-kali aku mengulang pertanyaan yang sama dalam hati. Sekalipun sulit untuk diterima akal. Aku dan Hana pernah diingatkan untuk tidak bermain jauh ke dalam hutan. Ada tempat yang dilarang untuk dilalui.
Ada beberapa akar gantung yang banyak tumbuh merambat. Tempat pohon-pohon berlumut tak terjamah. Gerbang datar dunia kita dan dunia makhluk alam dan lembut. Gerbang negeri tak kasat mata, penjaga rimba raya. Pohon berlumut yang kulewati seakan mendorong dan menghempaskan tubuhku bagaikan angin lembah yang memukul dahsyat. Aku mulai menerka. Jalan di antara akar-akar yang bergelantungan, kadang sepatuku terjepit di antara akar-akar yang menggulung. Setelah melewati gulungan akar, aku harus melompat. Buk! Suara kedua kakiku menghentak keras ke permukaan tanah lembab. Udara di sekitarku berubah. Angin gunung yang turun ke lembah kini seakan senyap. Semua sepi dan hening. Aku coba menghirup udara yang kini terasa tawar. Pohon-pohon purba yang besar dan menjulang tinggi kini nampak jelas di hadapanku. Ada jalan setapak yang seakan muncul di hadapanku. Jalan yang bersih dan teratur. Aku mulai mengagumi nuansa sekitar pohon-pohon purba. Kini berubah dengan tanaman-tanaman buah-buahan di sepanjang jalan. Apakah tempat ini nyata atau ilusi? Sekalipun sulit diterima akal, dengan keadaanku seperti ini, aku bisa percaya kejadian-kejadian mistik yang pernah kudengar dari orang-orang yang begitu meyakini keberadaan dunia gaib. Semasa remaja kerap mendengar cerita-cerita aneh bahwa seseorang bisa tersesat ke dunia tak kasat mata karena melewati suatu daerahnya yang menjadi pintu masuknya, atau ada makhluk gaib usil yang sengaja menyamun seseorang untuk dibawa masuk ke alam mereka. Langkahku sejenak terhenti. Kulihat ada beberapa rumah di kanan dan kiriku. Seorang ibu tengah menampi beras pada sebuah nyiru. Nyiru adalah sebuah alat penampi beras yang terbuat dari anyaman bambu. Aku coba tersenyum ketika ibu itu melihatku. Kuhampiri ibu itu yang masih terus menampi beras. "Permisi bu, ini jalan kemanakah?" tanyaku sambil membungkuk. "Ke pasar," jawab ibu itu singkat. "Terima kasih bu," ujarku. Ibu penampi beras itu tak berkata-kata lagi. Aku kembali berjalan. Rupanya ada sebuah perkampungan di sini, dan ini nyata. Beberapa langkah ke depan ada sekumpulan anak-anak yang sedang berlarian. Sepertinya sedang bermain petak umpet. Ketika aku melewati, anak-anak itu berhenti bermain dan memandangiku seakan aneh dan saling berbisik satu sama lain. Aku mulai merasakan keganjilan. Ketika ku toleh ke belakang, anak-anak itu sudah tak ada lagi. Waktu terus berjalan. Mengapa tempat ini terang seperti siang? Bukankah tadi aku datang ke sini hari sudah menjelang maghrib? Beberapa rumah masih kutemui sepanjang jalan. Masih sangat tradisional. Kalau kuperhatikan, rumah panggung, ada anak tangga yang terbuat dari kayu. Semua berbahan kayu berwarna hitam. Beberapa orang tampak duduk di teras rumah, tapi kali ini semua terdiam, tak bergerak sama sekali. Kedatanganku pun tak diperhatikan. Jauh di depan jalan lagi kulihat ada keramaian. Banyak orang membawa hasil bumi keluar dari keramaian itu. Sempat berpapasan denganku, tapi seakan tak melihatku. Beberapa rumah kecil mirip kios pedagang berjajar rapi sepanjang jalan. Di sini lebih ramai dengan aktivitas orang yang hilir mudik. Mungkin inilah pasar yang ibu itu tadi bilang, batinku dalam hati. Aku mulai tertarik melihat aktivitas pedagang dan pembeli di sini. Banyak sekali suara-suara orang yang sedang bercakap-cakap. Tapi siapa yang berbicara? Aku coba melihat seorang bapak yang sedang berbicara menawarkan dagangannya. Suaranya terdengar cukup lantang, tapi bibirnya seakan-akan diam. Di ujung pasar, aku menghampiri seorang bapak berpakaian kemeja hitam. Di ujung pasar, aku menghampiri seorang bapak berpakaian kemeja hitam panjang yang sedang duduk sendiri. Gerak-geriknya seakan mengawasi keadaan sekitar. "Permisi pak, boleh saya bertanya, di manakah saya bisa bertemu Hana?" tanyaku polos. Bapak itu hanya terdiam. "Pulanglah nak, kamu salah jalan," ujar bapak itu. "Hana itu gadis petani kopi pak, yang tinggal di bukit sana pak." Aku coba menjelaskan.
Sekitar 5 tahun yang lalu, ia beralih ke sini dan belum kembali, sambungku lagi. Kalau masih mau selamat, keluarlah, ini bukan tempatmu, ucap bapak itu lagi. Aku terus berjalan. Ada seorang ibu bertumbuh gemuk, memakai kalung yang besar. Ia sedang duduk di pinggir jalan. Permisi bu, apakah ibu tahu gadis yang bernama Hana? 5 tahun lalu ia kesini dan belum kembali. Tanyaku penuh harap. Ibu bertubuh gemuk itu menunjukkan jalan. Tangannya terlihat mengarahkan telunjuk. Aku mengucapkan terima kasih sambil terus berlalu. Seharusnya saat ini malam hari. Tadi aku coba masuk sebelum maghrib. Kenapa di sini masih siang? Bagaimana caranya menemui Hana? Itulah pertanyaanku di dalam hati sekarang ini. Aku mulai membuka perbekalan makanku. Rasa lapar yang membuatku isi perutku harus segera diisi. Di kejauhan terdengar derap suara kaki kuda. Aku sedikit ke pinggir, kuda-kuda itu kemudian jalan melambat. Di kejauhan terdengar derap suara kaki kuda. Aku sedikit ke pinggir. Kuda-kuda itu kemudian jalan melambat. Sang kusir turun dan mulai menuntun kepala kuda. Di belakangnya tampak beberapa orang duduk dihiasi dengan tirai samping kanan dan kiri seperti kereta kuda. Ada suara memanggil namaku. Aku terkejut. Di dalam kereta kuda menyembul wajah Hana tersenyum kepadaku. Hana, Hana, tanyaku tak percaya. Seorang pria bertubuh besar turun menghadang. Aku tak pedulikan. Ku dekati Hana. Pria bertubuh besar terus menghalangi langkahku. Kang Dery kenapa bisa sampai ke sini? Tanya Hana mulai turun dari kereta kuda. Aku mencarimu Hana. Mari kita pulang. Teriakku. Aku coba meraih tangan Hana. Sebuah tangan kekar memukul dadaku. Tanpa berpikir lagi ku hantam wajah pria itu hingga terjajar ke belakang. Dua orang pria kekar maju bersamaan. Ia ingin menangkapku. Aku mulai bersiap. Ku baca mantra pelindung diri sambil menahan nafas. Dua orang berbulu lebat mendekati sambil coba menangkap. Aku berkelit dan melancarkan tendangan ke arah perut pengawal. Disinilah aku harus bertarung melawan pengawal Hana. Kini aku lebih bersiap karena kedua pengawal mengeluarkan tombak pendek. Rapalan mantra ku ulang berkali-kali dengan menggosokkan kedua telapak tanganku yang seketika mengeluarkan asap putih. Saat kedua pengawal bertubuh besar itu menerjang, aku menyambut kedua makhluk itu. Aku menyambutnya. Kedua makhluk besar itu kembali jatuh. Saya mau bertemu Hana. Iya temanku, jangan coba menghalangi. Kurai tangan Hana. Ayo Hana, kita pulang. Hana seakan menurut. Aku berlari diikuti Hana melewati suatu padang yang luas. Padang itu ditumbuhi pohon setinggi 1 meter. Aku melihat Hana berlari dengan cepat. Kakinya tak menyentuh tanah. Beberapa makhluk mulai mengejar di belakang. Semakin lama semakin banyak. Dery, kembalilah. Ini bukan tempatmu. Kamu pasti ketangkap. Teriak Hana. Tidak, aku harus membawamu pulang. Alam kita sudah berbeda, Dery. Ucap Hana lagi. Aku sejenak berhenti. Sekelilingku mulai muncul beberapa makhluk. Betul-betul sudah terkepung. Dari kejauhan terdengar suara kereta kuda mendekat. Kereta itu berhenti tepat di depanku. Hana masih dalam genggamanku. Tampak seorang wanita berbaju kebaya berwarna ungu turun dari kereta kuda. Pergelangan kakinya melingkar sebuah gelang kaki berwarna perak mengkilat. Ujung celana wanita itu hanya sampai betis, sehingga tampak kemulusan warna kulit kakinya. Wanita itu tersenyum kepadaku. Aku membalas senyumannya. Lalu ia menyuruhku masuk ke dalam kereta kuda, ditemani Hana. Aku dan Hana hanya menurut dan duduk berdampingan. Kereta kuda itu lalu berjalan cepat. Suara derap kaki kuda terdengar keras, tapi aku tak bergoyang sedikit pun, seperti bukan di atas kuda. Sepeminum teh, kereta kuda itu berhenti di sebuah rumah yang mirip istana.
Inilah sosok Nyi Layung, penguasa bukit lelembut. Sangat anggun walau matanya sangat tajam ketika menatap. "Teman Hana," tanya Nyi Layung. Aku mengangguk. "Hai teman Hana, ada dua pilihan ketika bangsa manusia masuk ke alamku. Jadi pengikutku. Kamu bisa terus bersama Hana di sini," ucap Nyi Layung sambil tersenyum. "Waktumu hanya 3 hari 3 malam untuk berpikir jika ingin pergi kembali ke pinggir hutan," sambung Nyi Layung lagi. "Aku hanya ingin membawa Hana kembali pulang, Nyi Layung," ucapku sambil menatap. Nyi Layung tertawa lirih dan panjang. "Hai teman Hana, kamu tidak akan bisa membawa Hana karena jasad Hana sudah kembali menjadi tanah. Ini adalah ruh yang kamu lihat," ucap Nyi Layung. "Kamu akan diberi waktu 3 malam di sini untuk bertemu Hana. Setelah itu harus kembali ke pinggir hutan." Nyi Layung kemudian pergi meninggalkan kami berdua. Pada hari pertama waktu yang diberikan Nyi Layung, aku saling bercerita tentang perkebunan kopi saat ini, tentang Ibu Hana yang mulai beranjak tua. Ada genangan kesedihan saat itu di pelupuk mata Hana. Hari pertama ini aku tak menemukan siang, semua serba malam. Hanya lampu-lampu pelita dari minyak jarak dan obor untuk penerangan. Kamar yang kutempati sangat layak. Aku diizinkan untuk terus bersama Hana. Bilik yang kutempati berlantai papan, namun karena tempat ini berada di pegunungan yang dikelilingi hutan, tidaklah terasa sempit dan pengap. Aneka makanan pun dihidangkan. Beberapa kali aku mencicipi hidangan makanan. Tidak ada yang aneh, semua normal. Hari kedua kuhabiskan kerinduan kami berdua dengan berjalan-jalan mengelilingi bukit lelembut. Sangat berbeda di sini. Perkampungan yang rapih dan tertata walau sederhana. Pohon-pohon yang tumbang berjajar rapi. Kuhabiskan waktuku hanya untuk saling bercumbu. Tibalah hari ketiga. Karena tubuhku kelelahan, aku pun merebahkan badan di ranjang yang bertilam keras seperti bukan berisikan kapas. Untuk sesaat aku tidak memikirkan apa-apa. Meskipun ini adalah dunia hantu. Biarkan saja. Yang penting semua ini milik Tuhan dan masih berada dalam kekuasaannya. Entah beberapa lama waktu berjalan, ketukan halus berulang kali di depan pintu membangunkanku. Ketika pintu kubuka, tampak Hana dengan wangi tubuhnya. Pakaian yang pendek membuat darahku berhenti berdesir. Ia membawa beberapa makanan dan minuman dalam wadah. "Kang Dery, ini adalah waktu ketiga malam terakhir kamu ada di kampung gaib. Waktu di mana sebentar lagi kamu akan pergi," ucap Hana seraya duduk di tepi ranjang. Sejenak ia memandang keluar lewat jendela yang mengarah ke sungai dengan bunyi gemericik airnya yang tak memiliki jeda dan amat menenangkan. Aku tak berkata-kata lagi, kurai tubuh Hana. Wanita itu hanya pasrah dan sadar bahwa esok ia tak melihatku lagi. Malam itu kami bergumul dengan birahi yang terus tiada henti, bercinta dengan niat semoga kami bisa bersama lagi. Sebuah kereta kuda mengantarku hingga tepi hutan. Kembali Hana menatapku, dari tirai kereta aku memandanginya. "Semoga benih yang kau tanam semalam menjadi lambang keabadian cinta kita, Kang," ucap Hana sendu. Aku mencium kening Hana. Aku memandang langit sepertinya makin cepat meredup. Dan aku harus kembali was-was karena harus melintasi gugusan akar hutan dan semak-semak. Dan ketakutanku terjadi saat kereta Hana telah lenyap dari pandangan.